Baik, assalamualaikum teman-teman di kota Sukabumi atau dimanapun Anda sedang menyaksikan video atau live ini ya. Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah mengupas salah satu mazhab yang memang sudah langka ya di mazhab filsafat ya. Sudah langka dipakai atau digunakan ya di zaman ini, yaitu Stoa atau stoicisme ya, di mana dalam mazhab itu ditekankan pentingnya kita itu memang hidup yang pertama nampi ya, nampi itu pasrah lah. Kemudian bahwa segala sesuatu itu memang ada dua hal, bisa kita kendalikan atau memang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Kemudian Jumat ini ya saya akan mencoba mengupas secara singkat lah, namun umum ya, mazhab sinisme. Sinisme itu suatu aliran filsafat yang memang sudah dikembangkan sejak sebelum Masehi ya, oleh Diogenes salah satunya. Bahkan kalau kita melihat atau mengamati pandangan-pandangan Plato ya, kemudian juga Socrates gurunya ya, itu lebih dekat kepada pandangan sinisme. Nah, melihat akar kata sinisme ini itu dari kata sinik ya atau sinis, artinya bahwa memang zaman ini kata sinis ini dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki konotasi tidak baik ya. Jadi sinis itu memandang bahwa yang lain itu memang tidak baik gitu. Jadi sok sinis namanya. Nah, sebetulnya kata sinisme ini ya, kata sinis ini maknanya itu tidak selalu begitu ya. Apalagi kalau kita melihat pandangan-pandangan filsuf kelompok sinisme ini yang selalu memandang bahwa hidup ini memang tidak baik ketika banyak alasan-alasan yang menyertai sikap-sikap manusia. Nah, jadi di dalam mazhab sinisme ini dikatakan bahwa tindakan manusia ini mau tidak mau ya, memang sangat besar dipengaruhi oleh kepentingan. Apalagi saat ini kan, dulu memang sebelum pemilihan umum, sebelum pileg, sebelum pilpres ya, ada ungkapan seperti ini, cuma tiba-tiba dia jadi baik ya, pasti aya kahayangna, pasti ada keinginannya nih hayang dipilih misalnya. Nah, itu salah satu contoh pandangan sinisme sebetulnya ya. Jadi sinisme ini memandang bahwa tindakan-tindakan manusia ya, tindakan saya misalkan pada dasarnya itu memang dipengaruhi oleh adanya kepentingan. Meskipun sebetulnya kita tidak bisa mengecap bahwa semua tindakan manusia itu didasari oleh kepentingan atau hasrat pribadi atau individu ya. Karena secara hakikat ya, kita itu memang sulit untuk mendeteksi atau menyekem lah ya, atau memindai isi hati orang lain kan. Apalagi kalau kita berkiblat kepada Stoa ya. Stoa itu kan melihat bahwa apapun yang ada di luar diri kita itu memang tidak bisa kita kendalikan, termasuk hasrat dan keinginan orang lain. Namun di dalam mazhab sinisme ini seolah-olah berbanding terbalik dengan pandangan Stoa. Sinisme justru memandang kita mesti lebih hati-hati ya, lebih hati-hati terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain, karena hakikatnya ataupun pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia ini memang selalu diwarnai ya, atau selalu dimotivasi oleh keinginan dan kepentingan ya, kepentingan
di dalam politik kan ada adagium, tidak ada musuh dan kawan yang abadi ya. Kalau di dalam politik mah yang ada adalah kepentingan yang abadi ya. Ya kepentingan sesaat gitu ya. Jadi kalau di dalam politik itu ada adagium, tak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Ya saya ambil contoh lah, jangan jauh-jauh selama selama 1 dekade ini ya. Sebelumnya di pilpres sebelumnya atau di pemilihan sebelumnya kita menyaksikan ada 2 kubu ya yang saling apa ya yang saling menyerang, bahkan bukan hanya menyerang terhadap visi dan misi, juga serangan itu terhadap pribadi atau dalam istilah sosial disebut ad hominem ya. Tapi tiba-tiba ya 5 tahun kemudian menjadi kawan kan. Kawan dalam politik itu memang begitu ya. Kita mesti memang menyadari bahwa apapun ya yang dilakukan, apalagi di dalam apa masalah politik ya, itu saya tekankan ada adagium, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Artinya dengan adagium ini jangan sampai kita yang dulunya saling mengenal, kita yang dulunya itu teman, kita yang dulunya kawan hanya karena kepentingan ya atau masalah politik jadi memusuhan ya. Ya tidak usah begitulah. Walaupun ya mesti dimaklumi lah bahwa yang namanya politik itu kadang-kadang jangankan dengan teman atau kawan ya, kakak dan adik saja bisa saling polototan ya ke masalah politik mah. Tapi kita tidak akan mengupas masalah politik lah. Ini ada kaitannya memang dengan mazhab yang kita bahas kali ini, yaitu sinisme. Sinisme itu sudah saya katakan tadi adalah satu pandangan yang selalu memandang bahwa orang lain itu memang bukan selalu salah ya, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya memang dimotivasi oleh kepentingan. Nah, jadi kita jangan sampai terjebak oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita memang mesti, kalau di dalam filsafat itu kan yang diinginkan oleh para filsuf itu adalah tindakan kita yang memang mesti waspada, kemudian hati-hati, kemudian lebih ke kepada internal kita, bagaimana menyikapi atau membaca pertanda-pertanda yang ada di luar diri kita ya. Jangan sampai kita malah menjadi bagian atau mudah didikte oleh kepentingan ataupun motivasi orang lain. Saya ambil contoh lah. Memang sulit ya. Sulit untuk menjadi tidak dikendalikan oleh apa yang ada di luar diri kita ya. Itu sangat sulit ya. Saya ambil contoh. Ketika misalkan kita itu membaca sebuah opini ataupun membaca sebuah berita ya, misalnya berita apalagi hoax ya atau info-info bohong ya, kita secara spontan ya, kalau tidak waspada atau tidak taki-taki, itu akan langsung memberikan komentar kepada info-info itu. Nah, artinya ketika kita memberikan komentar macam-macam terhadap info yang kita baca, itu artinya kita memang didikte ya, didikte oleh info yang disebarkan. Ya, kalau para filsuf kan menginginkan bahwa kita memang mesti menggunakan nalar atau akal yang sehat ketika membaca apapun ya. Ketika membaca info, apakah itu infonya itu valid ataupun bohong, kita dituntut untuk waspada ataupun membaca dulu lah. Kemudian setelah membaca, jangan hanya dibaca judul ya,
tetapi dibaca utuh. Setelah dibaca utuh, kemudian kita verifikasi ya, atau tabayun betul atau tidaknya info yang kita baca itu. Kemudian setelah itu ya kita gunakan akal kita juga, akal sehat kita atau penalaran juga, betul atau tidaknya info yang kita dapat. Nah, jadi salah satu tujuan dimunculkannya mazhab sinisme oleh tokohnya itu Diogenes itu supaya manusia itu memang waspada bahwa tindakan-tindakan manusia, apalagi di musim pemilu, misalkan tiba-tiba aya jalmi anu asal nama jemundut wae tiba-tiba senyum-senyum ya, tiba-tiba senyum-senyumnya wa ipei wa pacaca tah tiba-tiba senyum-senyum wah pas ek nyeum duit ya atau ya kahayang ya aya ada maunya nih misalnya. Nah, ini adalah satu hal yang memang ditekankan oleh sinisme. Yang kedua, saya melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh para penganut atau pencetus mazhab sinisme ini bukannya ingin memandang bahwa setiap manusia itu jeleknya, bukan, tetapi bahwa setiap kita ya, setiap manusia itu memang mesti ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu dengan hal-hal yang memang kita butuhkan saja, bukan keinginan atau hasrat ya. Misal begini, ketika misalkan kita itu, saya ambil contoh lah, ada sebuah kisah yang dialami langsung oleh Diogenes ya. Diogenes ini kan salah satu filsuf aliran sinisme ini. Suatu waktu Diogenes itu menuju Moyan ya, Moyan itu naon teh berjemur kan ya. Sedang Moyan, kemudian datanglah Alexander ya, atau Iskandar Zulkarnain kalau di dalam tradisi Islam ini. Dia datang ketika menuju Moyan teh si Diogenes teh kehalangan tas panon poe teh cahayanya itu oleh bayangan siapa tadi si Alexander itu, atau the Great Alexander ya. Si Alexander ini bertanya kepada Diogenes, kamu itu manetah yang naon sih nya? Jadi dia ditanya, kamu teh ingin apa sih? Ingin apa sih kamu teh? Misalnya begitu kan. Maka si Diogenes ini menjawabnya sangat simpel ya. Tidak ingin jabatan, tidak ingin kekayaan, ataupun tidak ingin hal-hal yang memang selalu menjadi udagan kita ya. Kalau kita kan udagannya tilunya, sok jadi babasaan ya, harta, tahta, wanita, cenanya. Dia hanya mengatakan begini ya, awas mana menghalangan cenanya. Saya hanya ingin bahwa cahaya panonpoe itu sampai ke tubuh saya gitu. Jadi ulah kehalangan ku kalangkang didinya. Nah, jadi begitu sinisme ya di dalam memandang kehidupan, simpel, sederhana. Saya ambil contoh lah, memang begitu ya hidup itu. Meskipun kita ya kan namanya sinisme ya. Sinisme itu ujung-ujungnya kan akan memunculkan sikap skeptis ya. Skeptis itu memandang bahwa segala sesuatu itu sebetulnya ya gitu-gitu keneh ya, gitu-gitu keneh tanya. Saya ambil contoh ya, kita bandingkan saja. Saya misalkan ada di kelas menengah ya. Kelas menengah itu artinya middle class. Kemudian ada yang di kelompok atas atau high level ya. High level itu ya level tinggi. Tentu saja kalau di zaman ini karena memang kita sangat kental dengan materialistis ya. Ukuran untuk kelas itu ya adalah kepemilikan atau properti ya. Tentu saja manusia atau orang yang memiliki harta yang lebih banyak, ukurannya kan uang dengan kepemilikan ya, itu akan menempati kelas yang paling tinggi. Sedangkan yang sedang-sedang saja kelas menengah, kemudian yang tidak memiliki banyak kepemilikan ya, teboga duit bokeh lebih sering teboga duit ya dibanding boga duit itu akan masuk ke kelompok bawah kan. Nah,
Kalau kita lihat, kita bandingkan banyak. Nah, sebetulnya kalau kalau ukuran tentang kebahagiaan ataupun tentang apa, tentang kelas ini hanya ditentukan oleh itu, ya oleh kepemilikan. Saya ambil contoh makan, ya makan antara kelas menengah ke bawah dengan menengah ke atas sama sih sebetulnya mah. Dan tidak ada jalmi anu emam nate sabobokoknya sekali emam saboboko, tidak ada ya yang apa yang makan sekali makan itu satu boboko satu bakul ya, mual ayahnya satu magicom sekali ngahuapnya tetap saja sasendok sasendok sahuap sahuap paling banyak itu ketika nambah pun, dan itu ketika kondisi kita memang sedang lapar ya, itu paling dua dua mangkok lah atau 4 sampai 5 centong ya. Nah, sinisme itu begitu ya. Jadi ya hidup ini memang begini ya. Kemudian kudu dibikin susah ya, kudu dibikin bingung. Tidak usah dijadikan hal yang memang membuat kita teh kayak mutan, kumaha isukan, can boga bias misalnya. Nah, skeptis kan itu begitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu selalu dipandang bukan jelek ya, tetapi memang kita mesti waspada lah. Waspada jangan sampai kita itu terjebak atau ketipu oleh pesona yang memang sebetulnya tidak akan bisa membuat kita bahagia. Hanya sensasi sebetulnya kebahagiaan sesaat itu kan. Saya ambil contoh ketika misalnya pegawai ataupun siapalah yang pas awal atau ketika misalkan di nawaktos nate gajihan ya, itu akan bahagia. Bahagia itu sesaat, ternyata setelah seminggu kemudian ya uang yang kita terima itu memang sudah mulai habis ya, bayar ini dan itu muncul lagi, aduh kumaha ya. Nah, sinisme itu tidak menghendaki itu ya, sinisme justru memandang bahwa ya hidup mah yang penting sama dengan situasi dalam hal ini mah ya, hidup ini yang penting misalkan kita ingin tuhya cenanya mun butuh aya ya, atau sebetulnya ya tuh ya aya butuhnya, artinya tubuh kita ini ya hanya mampu misalkan menampung makanan, makanan itu apa yang kita konsumsi hanya seukuran lambung saja lah gitu, dalam satu kali makan ya itu saja yang kita butuhkan gitu. Nanti ada lagi kan, nanti ada lagi. Saya ambil contoh lagi begini, eh, meskipun misalkan kita ini di alam dunia ini ya, di narcapada ataupun di dalam kehidupan ini kita itu toh-tohan. Ini ingat ya, dalam sinisme ya, bukan dalam dalam kondisi manusia-manusia saat ini, di dalam sinisme ini. Jadi mau oleh Anda mau digunakan atau diambil atau tidak itu kan gumantung Anda ya. Nah, cina cek si Anda tuh jadi kak saya cina. Nah, saya ambil contoh begini. Kita itu toh-tohan ya ngumpul-ngumpul ke kekayaan, ngumpul-ngumpul ke harta lah, kemudian yang duit ya kan capeknya itu sebetulnya nama, tapi emang begitu hidup mah, mau gawe ataupun ngalamun dua-duanya capek ya. Ya setelah kita misalkan berhasil menjadi manusia sukses ngumpul-ngumpulkan duit, toh pada ujung-ujungnya manusia itu akan menemui ajal ya, akan meninggal. Nah makanya di dalam sinisme ya artinya hidup yang misalkan singkat hanya 80 tahun lah misalnya maksimalnya itu, dengan seukur diteangan hal-hal diteangan dilakukan ya hanya diisi untuk mencari hal-hal yang seolah-olah bisa membuat kita puas, padahal nyatanya tidak sama sekali. Tidak sama sekali, hanya kamuflase di dalam hidup ya. Justru kebahagiaan yang hakiki itu di dalam mazhab sinisme adalah ada di dalam ketika kondisi kita memang sudah memandang bahwa dengan hal yang dengan apa yang ada di sekitar kita pun itu sudah cukup ya. Sudah cukup, itu sinisme. Jadi sekali lagi sinisme itu menginginkan bahwa
segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu memang mesti kita waspadai, kita pandang sesuatu yang memang, oh jangan-jangan ini ada maunya, ada kepentingannya, atau ada keinginannya. Makanya yang asalnya tiba-tiba senyum, yang asalnya nonton jemudu dua tiba-tiba jadi senyum-senyum misalkan. Itu pasti aya kahayang tah cenah. Itu dalam sinisme. Nah, di dalam konsep agama kita ya memang manusia namanya juga kadang-kadang manusia itu kan sinis, menganut sinisme, tapi kadang-kadang juga kan kita menganut semangat yang ada di dalam ungkapan ini. Naon teh i'mal di dunyaka ka annaka ta'insu abada wa mal li akhiratika ka annaka tamutu goda kan. Berusahalah ataupun berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kita itu akan hidup lama. Kemudian berbuatlah untuk masa depan atau akhiratmu seolah kita akan meninggal besok. Islam kan menyajikan dua hal yang tampak berlawanan, tetapi sebetulnya itu adalah dua sisi mata uang ya. Sisi mata uang artinya di dalam kehidupan ini mesti seimbang lah. Ketika kita misalnya gawe ataupun neangan duit, neangan dunia, cenahnya neangan dunia, seolah-olah kita itu akan hidup lama. Kemudian tetapi jangan melupakan hak ulangan ngudag dunia wae nya. Karena selain dunia ini di dalam agama kita ada nanti kita akan menghadapi kehidupan yang lain ya. Nah, kita itu mesti ya dalam keyakinan kita kan ibadah ya. Selain neangan duit kita juga kudu ngadoa kan. Makanya memandang bahwa kehidupan ketika kita ibadah ya maka pandanglah seolah kita akan meninggal besok. Ini adalah pesan atau pengingat bagi kita supaya kita tidak terlalu terlena oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Karena meskipun misalkan seolah-olah kita ini lama ya, akan lama tinggal di dunia, tetapi nyatanya kalau kita melihat lini masa ataupun timeline kehidupan ya, nenek kita, buyut kita sudah meninggalkan kita. Nanti kita tinggal menunggu jadwal ya, kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu beda siklus kan, siklus atau saling berganti. Jadi pandangan sinisme ini memang sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan dalam hal-hal tertentu. Kita memang tidak bisa mengamalkan sepenuhnya, tapi kita bisa mengambil hikmah ataupun pandangan-pandangan yang tepat yang dicetuskan oleh para penganut mazhab atau aliran sinisme. Saya ambil contoh lah, karena memang kita sulit ya untuk mencapai ke tingkat atau makom filsuf ya, maka kita jadi saja manusia yang memang tetap seimbang ya. Seimbang itu artinya ketika kita melihat sesuatu atau melihat tindakan manusia, ketika tindakan manusia itu betul-betul dimotivasi oleh keinginan atau kepentingan, ya jangan suudon dulu kan kita. Ketika ada orang yang awalnya jemenut ke kita tiba-tiba senyum, ya mungkin kita husnudon saja atau baik sangka saja dia sedang mencoba untuk baik ya kepada kita, ulah langsung dituding, wah pasti nyalonkeun tahnya tiba-tiba jadi baik hati. Pandangan kita itu memang sudah dipengaruhi oleh motivasi ataupun naonnya politis ya. Cara berpikir politis pan kitunya, karena memang terlalu seringnya kita meskipun 5 tahun sekali, tapi nyatanya itu seolah-olah di dalam hal pesta demokrasi ini seolah-olah sangat sering sekali ya kita itu. Dulu kan memang kita ada batasan-batasan, apalagi di zaman Pak Harto ya batasannya itu jelas ya. Batasannya itu bahwa orang yang memang bukan ahlinya itu ulah ngomong masalah politik kan gitu kan.
orang yang bukan ahli agama jangan ngomong agama misalnya, kan batasannya itu jelas kalau dulu. Kalau saat ini kan karena kita hidup di zaman post-truth ya atau postmodernisme, maka pandangan-pandangan apapun itu jadi pakai wuh teh naon ya, pakai wuh teh jadi campur aduk antara apa yang memang ideal dengan apa yang memang tidak ideal ya. Nah, jadi sekali lagi, sinisme itu memandang bahwa tindakan manusia itu memang dipengaruhi oleh keinginan, kepentingan, kemudian hasrat ya, yang kadang-kadang bisa 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 memanipulasi kita, atau bisa membohongi kita. Saya ada lagi kisah tentang Diogenes ini ya. Diogenes itu pernah suatu ketika karena memandang bahwa sinisme ya, madhab sinisme ini memandang bahwa apapun yang ada di luar dirinya itu dalam tanda kutip tidak baik ya. Wah, jadi dunia ini sudah gila katanya. Terus zaman edan, namun kalau kata Jayabaya atau Romo Warsitoma zaman edan, nah ini tanya zaman edan teh zaman geloknya. Tibalik segala tibalik cenanya. Dan ini memang sudah diramalkan oleh Jayabaya juga, kemudian diramalkan oleh siapa itu penulis atau filsuf Belanda Nostradamus tentang gejala-gejala yang akan muncul di zaman edan ya. Terus oleh Nabi juga kan diprediksi tentang akhir zaman atau zaman akhir, kondisinya ini akan seperti ini ya. Nah, Diogenes itu memandang bahwa memang zaman sudah gila katanya. Makanya dia itu kemana-mana ya, di waktu siang itu kemana-mana selalu membawa lampu. Lamun di Sunda masuknya nyanak naonnya, ya obornya lampu. Suka membawa lampu. Nah, lantas ketika si Diogenes ini kemana-mananya nyanak lampunya, pelita lah, membawa lilin, namanya membawa lilin tapi di waktu siang, padahal waktu siang pancaangnya. Ada yang nanya ke Diogenes ini, "Ai maneh kunaon cenanya siang-siang memawa lilin?" Kudu nama lilin mah dinyalakannya itu malam ketika lampu mati atau listrik padam ya. Ini siang-siangnya nyanak lilin ke mana? Apa jawab Diogenes? Nah, saya sengaja membawa lilin pelita ya yang dinyalakan di waktu siang itu untuk sesuganan ku cara kieu mah manusia-manusia yang gila itu akan bertanya juga kepada saya dan memandang juga bahwa saya gila gitu. Artinya supaya sadar lah begitu. Nah, Diogenes itu begitu ya. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang memang kita pandang gila itu supaya manusia itu menyadari bahwa tindakan yang gila itu sepertinya nyandak membawa pelita atau lilin di waktu siang itu salah gitu ya. Nah, membawa pelita di waktu siang itu salah karena itu adalah tindakan yang gila. Ketika mereka melihat Diogenes membawa lilin di waktu siang, kemudian memandang gila, tapi mereka itu melupakan bahwa mereka pun sedang melakukan tindakan-tindakan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Diogenes. Hanya saja manusia itu kan sokianya gajah di pelupuk mata teka tingali, ari kuman ya di seberang lautan katingali. Makanya oleh Diogenes itu sugan kudu dielingan teh ku tindakan yang memang gila gitu. Ketika dilakukan dengan tindakan yang gila, mereka itu akan seolah-olah memandang Diogenes gila, padahal apa yang mereka lakukan pun kebanyakan adalah suatu kegilaan. Nah, itu kan hebat ya. Yang kedua, Diogenes mengatakan ketika dia membawa pelita ataupun lilin di waktu siang, jadi padahal yang namanya kebenaran, yang namanya hak ya,
Yang namanya hak dan batil itu sudah terlihat, ya, sudah jelas, ya, sudah jelas. Makanya kan ada dalil bahwa hak dan batil itu memang jelas ya. Tetapi kadang-kadang manusia lupa dan tidak bisa melihat itu teh hak atau batil ya. Maka Diogenes itu membawa pelita di siang-siang ya. Meskipun hak dan batil itu sudah jelas ya, seperti halnya benda-benda yang ada di planet bumi ini diterangi oleh cahaya panonpoe, tetapi kita memang tetap membutuhkan pelita yang kecil untuk melihat apakah sesuatu itu hak atau batil. Nah, jadi cerdas ya bahwa filsuf seperti Diogenes ini memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia ya dengan tindakan-tindakan yang pada masa itu memang dipandang gila ya. Saya ambil contoh lagi lah dalam hal yang meskipun ini sebetulnya tidak perlu dilakukan ya. Misal karena ketika azan itu manusia atau muslim itu tidak masuk ke masjid ya, tidak datang langsung ke awal waktu lah, padahal azan sudah dikumandangkan, maka silahkan dicoba azan jam 9 pagi lah. Silakan coba adzan jam 9 pagi, itu kan melakukan satu kegilaan ya. Adzan jam 9 pagi di masjid ngamotoa ya, itu pasti akan pada datang. Jemaat itu akan pada datang, tapi bukan untuk sholat tentu saja, tapi menanyakan naon wayah ki adzan cenah. Nah, saat itu kita tinggal membalikan ataupun namun imannya malikeun lah. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Diogenes kan kita tinggal begini. Nah, maneh nu gelo mahnya. Ai adzan waktuna salat datang, hari adzan ketika jam 9 pagi datang. Jadi saha nu gelo teh? Kalian kan. Nah, bisa saja begitu, tapi ini jangan dilakukan karena bukan hanya nyebut gelo tapi menghebohkan juga ya nantinya. Ini hanya contoh saja ya, contoh bahwa sinisme itu begitu, bahwa memandang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak pernah lepas dari kepentingan atau hasrat yang ada di dalam diri manusia atau diri kita begitu. Saya akan menyapa dulu teman-teman Facebook. Saya ingin menyapa siapa Kang Caca ya, Pak Caca, kemudian Pak Dudung. Kemudian Pak Dudung yang selalu menulis dengan sensasi sensasional ya, Pak Ade Mip ya, Ustadz Ade Mip itu adalah penyuka penikmat buku-buku Sableng. Nah, jadi sinisme begitu ya, kalau Stoa sebelumnya hidup ini ya mengalir apa adanya. Kalau sinisme ya Stoa ya, kalau stoicisme itu lebih condong seperti tawakal, qanaah dalam Islam. Nah, kalau di dalam filsafat timur itu lebih ke Wu Wei ya. Wu Wei itu kan filsafat Cina atau Tiongkok ya, yang menginginkan bahwa kita itu memang hidup selaras dengan alam, yang pertama. Yang kedua, hidup ini memang mesti mengedepankan kesahajaan. Kesahajaan itu qanaah ya, atau cukup lah dengan dengan hal-hal yang kecil ya, cukup dengan hal-hal yang kecil. Kemudian bahwa kebahagiaan mah teu diudag ya, tapi diciptakan oleh kita. Kebahagiaan itu nggak usah diudag ya, ada di dalam diri kita tinggal menciptakan. Atau misalnya kalau diteliti oleh kacamata kesehatan, kan di dalam tubuh manusia itu ada salah satu hormon yang bisa membuat kita itu menjadi tiba-tiba bahagia, yaitu endorfin. Maka ciptakanlah itu endorfin ya. Ciptakannya itu jangan terlalu muluk-muluk mengonsumsi obat-obatan ataupun hal-hal yang memang bisa menciptakan efek halusinasi ya, atau halusinogen ya. Tapi ciptakan supaya secara spontan si hormon endorfin itu bisa menyembur
banyak yang bisa dilakukan, bisa dengan meditasi ya. Meditasi itu diam ya. Diam itu betul diam ya. Diam dalam arti bahwa kita itu semuanya diam, ulah kieu nya oko cicing tapi ieu emutan kemana-mana, itu tidak diam ya. Cicing teu kamana-mana cenanya cicing, atawa ongko cicing tapi ieu teh ngalayang kemana-mana, itu tidak diam. Kalau diam ya diam. Diam dalam arti bahwa kita tubuh ada di sini, pikiran pun ada di sini. Nah itu di dalam penelitian bisa meledakkan hormon endorfin yang bisa membuat kita otomatis bahagia. Kemudian kita juga bisa jalan kaki lah, jalan-jalan ya, jalan kaki. Lamun di zaman pandemi mah itu disebut nanti healing, kudu healing supaya imun tubuh kita itu meningkat, mesti healing. Nah healing ini adalah salah satu upaya atau salah satu cara untuk menyemburkan hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Nah jadi banyak sekali lah untuk menciptakan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita ini ya. Tadi bisa meditasi, bisa yoga, bisa healing. Kalau misalkan di dalam tradisi kita bisa zikir, kemudian bisa tahanus ya. Kalau Rasul kan tahanus ya. Tahanus itu mengasingkan ujlah ya. Mengasingkan ke tempat yang memang jauh dari keramaian. Karena dengan kita menjauhi keramaian ya, kerumunan, kita tidak akan menjadi bagian dari kerumunan itu, dan kita akan menjadi seseorang yang memang akan lebih banyak melakukan dialog batin, dialog dengan diri sendiri. Dialog batin itulah yang akan membuat kita menjadi lebih bahagia dan lebih tenang. Dan itu memang sudah banyak dicontohkan lah oleh Nabi, kemudian oleh Pak Rasul, oleh siapapun yang memang ingin menggapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika hati kita, ketika diri kita, ketika jiwa kita memang sudah terkoneksi dengan yang memiliki kebahagiaan atau pemilik kebahagiaan, yaitu Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, itu tentang sinisme. Nanti kita akan mengupas lagi hal-hal yang ada kaitannya dengan pandangan-pandangan filsuf dari berbagai zaman ya. Sinisme saat ini memang sudah tidak banyak dipegang atau tidak banyak diamalkan, namun ajaran tentang sinisme ini memang bisa kita lakukan sewaktu-waktu atau bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita ada dalam kondisi yang mentok ya. Nah, kalau ada dalam kondisi yang mentok itu kan sinisme, artinya si sinisme ini sabar ya, sabar teh jadi memang hidupnya begini, hidup mah begini ya. Aya usumna ya, hidup mah kan ada musimnya. Mungkin saat ini sedang musim dompet kosong ya. Nanti ketika musim dompet pinuhnya, pinuh ku acis ya. Ketika musim dompet penuh, nah ketika kita nanti memasuki musim usumna dompet pinuh, maka kita kudu ingat bahwa kita pernah melalui musim yang lain, musim yang bokeh ya, musim yang tidak punya uang. Kudu emut, kunaon kudu emut supaya kita tidak supaya kita waspada ya, bahwa mungkin kesenangan kita saat ini adalah suatu hal yang memang justru akan membawa kita kepada ketidakbahagiaan atau kepada kesedihan. Jadi jangan terlalu larut atau terlalu main, terlalu dalam di dalam satu sensasi ya. Sama halnya dengan ketika misalnya kita menonton sepak bola lah, itu kan sensasi. Ketika kalah ameknya kesel, tapi ente kesel tuluy-tuluyan, Pak. Karena pada satu waktu timnas itu akan menang juga ya. Akan menang. Nah ketika timnas menang kita kan bahagia. Tapi bahagianya juga kan tidak lama, sesaat itu. Sama dengan manusia atau orang atau pemain yang mencetak gol ya. Dia bahagia itu sesaat, paling juga bahagianya itu 3 menit lah.
kan melakukan selebrasi ya wih gua ya, tapi tidak lama kan biasa lagi kan main lagi. Nah hidup itu begitu ya, jadi kadang bahagia kadang sedih, tapi jangan sampai kita itu terlalu terlena oleh suasana ya ulah larut. Jadi hidup nanti ngan sedih weh misalnya ya. Kan nggak gitu ya, atau ngan gak galak-galakan weh bahagia. Bukan bukan bahagia itu mah, tapi ya lebih gak galak-galakan teingnya, sehingga melupakan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi musim yang lain. Internetnya gangguan teman-teman ya, jadi mohon maaf. Saya tidak tahu kalau internet gangguan itu apakah putus atau tetap live atau tetap menghubungkan, mudah-mudahan tetap live lah. Nah jadi begitu ya, hidup ini memang ya begini, gitu-gitu keneh ya. Kalau di dalam pandangan Wu Wei itu yang dikemukakan kalau tidak salah oleh Konfusianisme ya, atau Kongfuse. Kemudian di dalam tradisi Tiongkok itu kan ada konsep yin dan yang ya, hitam dan putih. Tetapi kita mesti mengingat bahwa di dalam bagian yang hitam dan putih itu ada bintik ya. Yang hitam misalkan ada bintik putihnya, kemudian yang putih pun ada bintik hitamnya. Artinya tidak mungkinlah semua yang hitam itu hitam. Pasti akan menyisakan bintik putih. Ya kalau kita misalkan memandang bahwa hitam ini sesuatu yang salah atau jahat ya, tidak mungkin manusia itu jahat full ya. Pasti ada kebaikan yang tersisa lah. Atau kalau kita memandang yang putih itu kebaikan, ya kita pandang bahwa tidak mungkin lah bahwa manusia itu baik secara utuh, karena selalu ada titik hitam yang menyertai kebaikan itu walaupun kecil. Kalau kata siapa, Lao Tzu ya, Lao Tzu itu salah satu filsuf Tiongkok, mengatakan bahwa ketika kita memandang apa yang ada di bawah langit itu indah, segala sesuatu yang ada di bawah langit ini tampak indah, dan kita menyebutnya indah ya. Kenapa? Karena di samping yang indah itu ada yang jelek ya, gitu kan. Kalau tidak ada yang jelek, tidak akan ada keindahan. Kita memandang segala sesuatu yang indah itu indah, yang ada di bawah langit atau yang ada di atas bumi ini, karena ada yang jelek. Jadi tanpa ada yang jelek tidak mungkin ada yang indah, atau tidak mungkin ada keindahan. Sama halnya dengan begini, mungkin aya nu kaya kalau tidak ada yang miskin kan, atau tidak mungkin ada yang kuat kalau tidak ada yang lemah, tidak mungkin ada yang yang super ya kalau tidak ada yang lemah ya. Jadi ingat saja itu bahwa kehidupan kita ini seperti yang dikatakan oleh Kikero ya, non nobis sulum natis sumus katanya. Saya selalu menjadikan moto ini sebagai pegangan hidup ya, non nobis solum natis sumus, bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa ada orang lain, karena sudah fitrah manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau kita kaya, sing ingat ya, di samping yang kaya itu ada yang tidak kaya atau yang miskin. Kalau kita lagi ada dalam kondisi kokoh atau kuat, memiliki kekuasaan, jangan lupa ya bahwa kekuasaan yang kita pegang, yang kita miliki ini adalah hasil pilihan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Suatu waktu kita mesti menyadari bahwa kekuasaan ini juga akan diambil alih oleh orang lain ya, diambil lagi oleh yang lain, karena bandul kekuasaan mah kan gitunya. Apalagi di zaman ini ya, siapapun bisa mencalonkan, siapapun bisa menjadi dewan ya, ketika karena memang itu oleh undang-undang kan, diatur oleh undang-undang, kita punya hak
Begitu ya, jadi sekali lagi teman-teman mohon maaf kalau misalnya banyak ucapan yang saya katakan ini salah, kemudian dengan saukur naon ya mapatahan ngojai ka kana mebeknya, mapatahan ngapung ka heulang ya da sama ya dengan kalian saya juga bukannya ketika kita pandai ngomong, pandai dakwah sudah melakukan bukan ya. Ketika kita pandai ngomong bahkan sebetulnya banyak hal yang belum kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan sebetulnya. Namun karena memang naon ya saya ingin berbagi sama halnya dengan misalnya saya selalu mengatakan bapakna copet tapi kabudak nama mapatahan supaya ulah jadi copet kan, supaya menjadi manusia yang baik lah, menjadi manusia yang memang lamun iman bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Saya hanya mencoba, kita pun mesti mencoba menjadi manusia yang baik begitu ya. Dia tetap lakukan kebaikan karena di dunia kita mengenal hukum, nah sebab akibat, kemudian kita juga mengenal hukum. Namun di Sunda melak bonteng jadi bonteng ya, melak cabe jadi cabe ya. Gitu Pak Ade Mip ya. Terus sakit lainnya nanti di masa yang akan datang besok atau lusa kita akan mengupas salah satu mazhab lain ya. Kita akan mengupas rasionalisme. Rasionalisme itu adalah pandangan yang menginginkan bahwa kehidupan ini memang sejalan dengan akal manusia ya. Sejalan dengan akal manusia meskipun sebetulnya banyak hal-hal yang memang kadang tidak masuk akal ya. Kadang tidak masuk akal, tetapi sebetulnya segala sesuatu yang ada di dunia karena dunia ini diciptakan oleh Allah berdasarkan hitungan ya, hitungan yang tepat, sebetulnya masuk akal semuanya juga kalau kita mau ngalenyepan. Makanya di dalam dalil itu pasti ada ungkapan atau kata afala tatafakarun, afala taqilun ya. Artinya ketika Allah misalnya mengatakan kenapa kamu tidak mau berpikir ya, artinya bahwa alam yang diciptakan ini sudah sesuai dengan hitung-hitungan, sudah sesuai sudah sangat matematis, maka segala sesuatu yang ada di dunia pasti masuk akal. Saya sebutkan itu karena memang begini ya, bahwa di alam dunia mah segala sesuatu kahitung ya, positif ya, positivisme ya. Namun tentu saja kita jangan terlalu ya nantilah kita bahasnya kenapa misalkan tiba-tiba penganut rasionalisme banyak yang beralih dari mengalihkan fokusnya itu pada hal-hal yang fisik atau materi, tapi mengabaikan segala sesuatu yang metafisik ya. Kita akan bahas nanti, mudah-mudahan panjang yuswanya. Gitunya. Turnuhun, wassalamualaikum.